Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Ya, sebagaimana ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat tidakkah suatu ayat kami hapus atau kami lupakan kecuali kami ganti yang lebih baik, kami datangkan yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Lam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anallaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah pemilik langit dan bumi, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, dan tidak pula bagi kalian itu penjaga dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anturiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa ma yatabaddalu kufra bi imani faqad dhalla sawa'a sabil. Apakah kalian menginginkan seperti yang Bani Israel itu lakukan, maksudnya seperti kaum-kaumnya Musa itu, yakni mengganti kekafiran, mengganti keimanan dengan kekafiran, dan sesungguhnya itu adalah jalan yang sangat menyesatkan. Langsung saja masuk kepada at-tahlil lafzi. Pertama, an-nasakh. An-nasakh ya'ti bi makna al-izalah. Bahwa yang pertama di sini bahwa an-nasakh itu diartikan sebagai al-izalah atau penghapusan. Taqulul Arab nasakha syamsu dhalla ay al-izalah, yakni matahari telah menghapus malam kegelapan. Yang dimaksud di sini adalah al-izalah itu yakni penghapusan. Wa min qoulihi ta'ala fa yansakhullahu ma yulqa syaitan, ya, bahwa Allah telah menghapus apa yang telah dimasukkan oleh syaitan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naqlu min maudi, yakni memindahkan. Ya, jadi yang dimaksud an-nasakh yang kedua adalah an-naqlu, yakni memindahkan, atau bisa juga dikatakan menyalin. Di sini disebutkan nasakhtul kitaba, yakni aku telah menyalin kitab, berarti atau mengkopi begitu. Kemudian yang ketiga, at-tabdil. At-tabdil di sini adalah mengganti. Kemudian yang keempat, at-tahwil. At-tahwil itu biasa dikatakan dengan perubahan. Artinya ada perubahan dalam suatu ayat. Jadi dari keempat pengertian secara bahasa ini itu mengartikan bahwa di dalam nasikh itu, nasikhnya suatu ayat itu berarti ada sesuatu yang terhapusnya suatu hukum atau digantinya sebuah hukum dalam ayat Al-Quran, ya, kira-kira seperti itu, ya. Wa amma fi syar'i bahwa al-intiha'ul hukmi al-mustamita min al-ayati wa tabdilihi bi hukmil akhar, adalah berakhirnya sebuah hukum yang diistinbatkan dari sebuah ayat, wa tabdilihi bi hukmil akhar, yakni berakhirnya sebuah hukum yang diistinbatkan dari sebuah ayat dan diganti dengan hukum yang lain. Wa qad arafa al-fuqaha wal usuliyyin bi ta'rifatin katsiran takhtaru minha ajma'uha wa ahdaruha. Ya, pengertian tentang
nasakh dalam Al-Quran ini banyak dikemukakan oleh para fuqaha dan para ahli usul dengan banyak sekali pengertian. Wa huwa ma akhtaruhu Ibnu Hajib haitsu qala rahimahullah. Di sini Imam Ali As-Sabuni mengutip pendapat dari Ibnu Hajib rahimahullah bahwa an-naskhu huwa raf'ul hukmi asy-syar'i bidalil syar'i mutaakhiran, bahwa diangkatnya sebuah hukum syariat bidalil syar'i mutaakhiran, dengan dalil syariat yang datang belakangan. Artinya bahwa an-naskhu dalam Al-Quran ini, nasikh dalam Al-Quran itu adalah diangkatnya sebuah hukum menurut pengertian dari yang diberikan oleh Ibnu Hajib, bahwa diangkatnya sebuah hukum syariat dengan dalil, dengan diganti dengan dalil yang datang belakangan atau dalil yang datang di akhir. Ya. Jadi yang di sini satu pelajaran bahwa yang dapat mengganti sebuah hukum dalam Al-Quran atau manasih sebuah ayat itu adalah ayat yang datang belakangan. Jadi itu salah satu kaidah nasikh dalam Al-Quran. Ya, kemudian kita lanjut kata nunsiha. Nunsiha minan nisyan allazi huwa diddu dzikr ay yunhiha fi minal qulub. An-nisyan ini berasal dari anunsiha ini berasal dari kata an-nisyan yang berarti kebalikan daripada mengingat.